Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddusus salam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ala sahibis sarfi wal ihtiram. Bapak-bapak, kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudara jemaah Masjid Raya Sumatera Barat yang terhormat dan terkhusus pada pengurus takmir dan jajarannya yang terus berupaya mengelola rumah Allah ini dan menyediakan fasilitas-fasilitas yang membuat jemaah merasa nyaman. Semoga Allah mencatat perjuangan, usaha, pengorbanan, waktu dan tenaga beliau-beliau, dicatat Allah di Lauhil Mahfuz sebagai amal soleh dan dibalas dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan yang singkat ini ceramah diberi judul Membaca Hidup Sebagai Neraca. Di dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 14, Surat Al-Hasyr ayat 24 dan surat Al-Isra ayat 14 dan surat Ar-Rahman ayat 789 itu berbicara tentang neraca hidup. Kita sedang berada di akhir tahun Hijriah. Hari ini tanggal 1444 Zulqa'dah, dan lebih kurang 45 hari kita akan memasuki tahun baru Hijriah 1445. Dalam surah Al-Hasyr ayat 24 Allah mengingatkan, wal takum ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dan hendaklah kamu menelisik, menilai, mereview terhadap apa yang sudahlah kamu lakukan demi menyongsong masa depan. Dalam surat Al-Isra dijelaskan, Iqra kitabak, bacalah catatan hidupmu, wa kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Sebenarnya kamu cukup dengan membaca neraca hidupmu, kamu bisa membuat perhitungan apakah kamu orang yang beruntung atau rugi. Dan dikunci dalam surat Ar-Rahman, jangan sampai seorang muslim mengurangi neraca yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tuhsirul mizan. Tegakkanlah timbangan dengan adil dan jangan mengurangi neraca. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dalam sebuah laporan akuntansi itu disajikan dalam dua sisi. Satu sisi kanan kertas disebut dengan aktiva atau sisi kiri orang yang membaca, dan sebelah kiri kertas atau sebelah kanan orang yang membaca disebut dengan pasiva. Aktiva adalah simbol kebahagiaan, keberuntungan, ketenangan dan sebagainya. Sebelah kanan adalah tanggung jawab, utang, keresahan, kesedihan. Kedua angka antara aktiva dan pasiva dalam laporan keuangan yang baik harus selalu berakhir dengan angka yang sama.
Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sisi kanan kertas, sisi kiri orang yang membaca adalah kebahagiaan, sisi kiri adalah penderitaan. Tapi hati-hati, wala tukhsirul mizan, jangan mengurangi atau merusak neraca itu. Sebagai manusia, sejak orang sadar akan hidup sampai dia mati, yang dicari itu adalah satu kebahagiaan. Dan manusia tidak pernah berhenti mencari bahagia itu. Walaupun gagal 100 kali, 1000 kali, tapi selama orang masih normal, dia akan terus mencari kebahagiaan itu. Bahagia adalah anugerah Allah dan disamaikan kepada setiap orang yang mampu membaca neraca hidupnya dengan baik. Bahagia bukanlah mimpi dan angan-angan yang hanya ada di dalam imajinasi manusia. Bahagia itu realita yang bisa didapatkan oleh siapapun dengan strata yang berbeda. Allah adil membagi neraca antara suka dan duka. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, problem hidup manusia, mereka tuhsirul mizan, mengurangi neraca, timbangan apa yang disebut dengan kebahagiaan itu. Ketika membaca aktifa atau kebahagiaan dirinya, dia tidak melihat ke dirinya, tapi dia melihat orang lain. Dia lihat tetangganya, dia lihat atasannya, dia lihat temannya. Itu tidak akan pernah ketemu. Tapi ketika melihat kesusahan, baru dia melihat dirinya. Ini tidak adil. Ini tidak membaca kitab hidupnya dengan baik. Karena Allah adil dalam membagi kesusahan, adil dalam membagi kebahagiaan. Dan selama manusia tidak membaca neraca hidupnya dengan baik, sampai mati dia tidak akan pernah ketemu dengan apa yang namanya bahagia. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sebuah buku yang dikarang oleh Syekh Ibrahim At-Tuwaijiri yang berjudul Hayatuna fil Mizan, hidup kita dalam neraca, memberikan formula bagaimana kita mampu menikmati hidup bahagia dengan membaca neraca hidup kita dengan benar. Pertama, harus ikhlas menerima segala kondisi. Yang kedua, bersyukur. Orang yang ikhlas akan pandai bersyukur, dan orang yang bersyukur juga akan selalu ikhlas. Tapi selama dua dimensi ini tidak pernah wujud di dalam hidup seseorang, dia tidak akan pernah membaca neraca hidupnya dengan baik. Dan yang dia temukan adalah penderitaan-penderitaan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dua angka antara aktiva dan pasifa harus berakhir dengan angka yang sama. Itulah laporan keuangan yang baik. Kita pun dalam hidup, kita harus menemukan sisi-sisi positif yang membawa bahagia kepada diri kita. Semakin banyak keuntungan, harus semakin banyak pengorbanan, sehingga dia seimbang. Orang makin kaya, infaknya harus lebih banyak. Orang makin lapang, ibadahnya harus semakin tekun. Karena kedua-duanya harus berada pada angka yang sama. Penderitaan atau pasifa itu penting dalam hidup untuk menemukan aktiva. Orang yang biasa menderita, biasa berjuang, itu akan lebih mudah mendapatkan kebahagiaan. Tapi orang yang biasa manja, anak yang selalu dimanjakan, dia sulit menemukan apa yang disebut kebahagiaan itu. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, fenomena hari ini menunjukkan betapa banyak orang yang tidak pandai membaca neraca hidupnya dengan baik. Karena kejahatan di Indonesia sekarang itu kisaran antara setiap
10 sampai 15 menit terjadi satu kejahatan. Mulai dari kejahatan yang ringan sampai menusuk orang, mengambil hartanya, membunuh, membenamkan, macam-macam motifnya. Dan di balik semua itu, orang ingin mencari kebahagiaan dengan mengumpulkan materi-materi yang ada pada orang lain karena dia gagal membaca neraca hidupnya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Allah mengingatkan kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kamu pandai bersyukur, nikmatku akan kutambah. Tapi kalau kamu kufur, ingat azabku pedih. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, tahun lalu, tahun 2022, ada seorang nenek tua yang pekerjaannya memulung di kota Karanganyar, Gresik. Penghasilannya hanya 10.000 sampai 15.000. Kalau dia penghasilan 15.000 sehari mengumpulkan sampah, dia tabung 10.000 untuk kurban, 5.000 untuk biaya hidupnya. Dan dia mampu ikut menjadi peserta kurban, penghasilannya hanya 15.000. Ini adalah tusukan bagi orang-orang mungkin yang penghasilannya jauh lebih banyak tapi tidak mampu ikut menjadi peserta kurban. Tahun 2020 yang lebih menakjubkan lagi, seorang nenek yang juga pekerjaannya adalah pemulung di kota Mataram yang bernama Nenek Syahnun, usia 60 tahun. Pekerjaannya memulung, mengumpulkan sampah-sampah. Saat tahun 2020 orang dilanda oleh paceklik ekonomi karena Covid, Nenek Syahnun mampu menghadirkan seekor sapi seharga 10 juta dari hasil dia memulung bertahun-tahun. Kenapa bisa? Pada waktu yang sama, seorang menteri sosial merenggut bantuan pemerintah yang jumlahnya miliaran dan harus ditangkap dan sekarang dipenjara. Satu sudah memiliki segala-galanya tapi merampas hak orang miskin. Satu miskin tidak punya apa-apa tapi mampu memberi kepada orang lain. Inilah orang yang pandai membaca neraca hidupnya. Dia akan bahagia dan bisa berbagi kepada orang lain. Betapa banyak anak-anak sekarang, anak sekolah, anak kuliah, SMA, itu gagal membaca neraca hidup mereka. Kampus-kampus, sekolah-sekolah adalah saksi bisu di mana anak-anak yang sedang berkembang tidak mampu membaca neraca hidupnya. Mereka meninggalkan bangku kuliah, meninggalkan sekolah karena merasa orang tuanya tidak mampu memberikan belanja atau fasilitas yang mereka inginkan. Tapi berapa banyak anak-anak yang terlunta-lunta hidupnya dan harus bekerja untuk menyelesaikan pendidikannya. Mereka mampu menjadi lulusan terbaik walaupun tidak memiliki segala-galanya. Silakan direview, searching di data-data online. Ternyata anak-anak yang selalu terbaik nilainya itu tidak selalu datang dari orang yang hidupnya berkecukupan, tapi karena perjuangan, ikhlas, menyadari akan nikmat Tuhan yang diberikan kepadanya. Ketika kita melihat matahari bersinar di ufuk timur dan meneguk secangkir kopi, teh, air putih di depan rumah kita, menghirup udara segar, kemudian mendengarkan kicauan burung, bisa bercerita dengan anak, istri, orang tua, tetangga, itu adalah kenikmatan yang tidak akan ternilai dengan apapun. Masalah uang itu soal kecil, walaupun uang tetap perlu, tapi membaca neraca hidup jauh lebih penting daripada uang, harta, dan segala-galanya. Semoga Allah
terus menanamkan kesadaran dan kearifan bagi kita untuk pandai membaca neraca hidup kita. Sekarang sedang ditunggu uluran tangan kita mampu berkorban dan memberi kepada orang lain. Sebuah statement dapat kita jadikan pelajaran, kalau ada kemauan 1000 jalan, tapi kalau tidak ada kemauan 1000 alasan. Banyak maaf, semoga bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا